guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Lali Nurafiah dari kelas 1A Prodi D4 Teknik Informatika Politeknik Harapan Bersama Tegal. Nah, di video kali ini aku bakal nge-review spesifikasi lengkap dari handphone Vivo Y91C. Yuk tonton videonya sampai habis. Pertama, kalau kita lihat dari segi desain, cantik banget ya guys, udah tipis banget bodinya. Nah, di sebelah kiri udah ada 3 slot, 2 untuk kartu perdananya dan yang satu untuk memory cardnya. Oke, kita pindah ke sisi sebaliknya. Nah, di sini ada tombol power dan tombol volume. Nah, yang di bawah sini ada speaker dan ada port untuk charger. Di sini juga untuk headset atau audio lainnya ya, guys. Di depannya biasa kamera yang di tengah ya, ini kameranya. Nah, untuk warna bisa dilihat ini warnanya cantik banget ya, guys. Gradasi gitu. Dan ini bagus banget sih warnanya. Nah, di sini ada flash dan juga kamera. Selanjutnya kita bahas sistemnya. Nah, untuk tahu lebih lengkap tentang sistem, saya menggunakan aplikasi AIDA 64. Di sini bisa kita lihat ya, device modelnya yaitu dari Vivo Y91, device type-nya phablet, manufakturnya Vivo, modelnya Vivo 1820, brandnya Vivo. Nah, bisa dilihat ini hardware-nya MT 6762, platformnya MT 6765, produknya 1820. Nah, RAM-nya ini hanya 2 GB dengan LPDDR3. Di sini total memorinya 1799 MB dengan available memory 664 MB. Nah, internal storage dari 32 yang bisa dipakai untuk penyimpanan di sini hanya 23,83 GB. Di HP ini sendiri free space-nya atau ruang kosongnya tinggal 357 MB saja ya guys. Ini external storage kita menggunakan kartu SD. Nah, ini Bluetooth versinya 4.2. Oke, masih pakai AIDA 64, kita bakal bahas CPU-nya nih. Nah, untuk SoC atau stock modelnya kita pakai ini, MediaTek MT 6762R. Nah, core arsitekturnya itu 8 kali ARM Cortex A53 1500 MHz. Untuk manufacturing prosesnya 12 nm, instruction setnya 64 bit, ARM V8A. Nah, di CPU cores-nya ini ada 8 ya guys. Dan ketika menjalankan aplikasi ke-88-nya bekerja semua, jadi agak kurang efektif. Lalu di sini support ABIS-nya AR64, V8A, ARMEA-B V7A, ARMEA-B dan supported 32 bit. Ya, bisa dilihat ini mana-mana aja yang supported. Next ke display. Screen resolution dari HP ini sendiri yaitu 720 dikali 1520 dengan teknologi IPS LCD dengan screen size 68 mm dikali 143 mm.
Screen diagonalnya yaitu 6,22 inci dengan pixel density 270 dpi 271 per 271 dpi dengan GPU vendor menggunakan Imagination Technology dan GPU renderer menggunakan PowerVR Rogu GA8320 dengan refresh rate 60 Hz, default orientation-nya portrait, OpenGL-ES version 3.2, GPU version OpenGL-ES 3.2 build 1.9791894. Untuk baterainya sendiri menggunakan teknologi Lion dengan temperatur 33,0 derajat Celcius, voltage-nya 3735 volt dan kapasitasnya 4030 mAh. Dan untuk Android-nya menggunakan versi 8.1.0 Oreo dengan API level 27. Oke, untuk device pertama dari kamera belakang, resolusinya adalah 13 megapiksel atau 4160 dikali 3120 dengan video resolution 8,3 megapiksel atau 3840 dikali 2160. Focal length-nya 4,52 mm dengan video snapshot-nya supported, video stability-nya tidak supported, zoom, smooth zoom, auto exposure locking, auto white balance locking semuanya supported, flash-nya juga supported. Untuk kamera depan, resolusinya adalah 4,9 megapiksel atau 2560 dikali 1920 dengan video resolution 2,1 megapiksel atau 1920 dikali 1088. Untuk focal length 2,49 mm, fokus modenya fix, infinity, video snapshot-nya supported, video stabilization-nya tidak supported, zoom, smooth zoom, auto exposure locking, auto white balance locking semuanya supported, kecuali flash not supported. Di sini juga yang tidak ada yaitu USB, OpenCL, CUDA, Vulkan, dan juga PCI. Untuk gaming menurut saya handphone ini kurang cukup ya, karena dengan mengandalkan RAM 2GB dan internal 32GB saja itu tidak cukup. Namun jika game-game ringan seperti Mobile Legends masih bisa digunakan dan masih bisa lancar, seperti contohnya seperti ini. Namun jika untuk PUBG dan game-game berat lainnya menurut saya kurang. Jadi menurut saya handphone ini tidak recommended untuk gaming. Selanjutnya kita akan membandingkan HP dengan spesifik yang hampir sama yaitu Vivo Y91C dengan Realme C2. Dilihat dari layar, lebih unggul Vivo Y91C, dari SoC-nya sama, GPU-nya pun sama. Untuk RAM lebih unggul Realme C2. Untuk memori internalnya sama. Untuk kamera utama lebih unggul Realme C2. Untuk kamera depan lebih unggul Realme C2. Untuk fitur dari Bluetooth itu sendiri lebih unggul Vivo Y91C, baterai pun lebih unggul Vivo Y91C. Untuk OS-nya lebih unggul Realme C2. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan ya, menurut saya hampir sama karena dari masing-masing mempunyai kelemahan dan kelebihannya sendiri-sendiri. Selanjutnya kita akan membandingkan SoC-nya yaitu MediaTek Helio P22 lebih baik mana dari Samsung Exynos 7884. Di sini bisa dilihat jika CPU speed-nya
39,82% lebih cepat. Ukuran semikonduktornya 2 nm lebih kecil. Selanjutnya info umum. Di sini dua-duanya mempunyai kartografik yang terintegrasi, mendukung 64 bit untuk ukuran semikonduktor dari MediaTek Helio-nya yaitu 12 nm dan Samsung Exynos-nya 14 nm untuk versi OpenGL ES sama. Lalu memiliki dukungan 4G, tidak memiliki. Selanjutnya versi OpenGL-nya berbeda ya. Di sini terlihat lebih banyak yang Samsung Exynos. Untuk di bagian memori sama yaitu eMMC versi 5.1. Selanjutnya dari segi fitur memiliki integrasi dengan LTE, mempunyai penyekalan frekuensi dinamis, mempunyai NX bit. Nah, bit yang dilakukan dalam satu waktu juga sama, mempunyai AES, mempunyai True Zone, dan versi VFP semuanya sama. Untuk skor Antutu Vivo Y91C hasil uji benchmark dan performanya adalah 76.180. Dan terakhir untuk harganya sendiri yaitu Rp1.500.000. Oke, segitu dulu review yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di video selanjutnya.